sehingga kita dapat berkumpul lagi di ibadah hari ini. Dan tentunya walaupun sekali online, tapi hadirat Tuhan pasti akan ada. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Sampai saat ini kami dapat berkumpul lagi kembali untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Baik, kita sudah memuji dan meninggikan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih
hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selamanya. Baik, puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami merasakan sukacita yang luar biasa, oleh karena kami memiliki waktu yang sangat bebas, ketika kami boleh menaikkan puji-pujian kami lewat bisa menaikkan penyembahan dan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau mengurapi setiap kami, sehingga biarlah firman yang kami dengar nantinya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan yang baru, dan tentunya bisa menuntun jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, yang Kau percayakan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, hingga biarlah hanya firman Tuhan yang disampaikan, dan tentunya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan.
Sekali lagi shalom, selamat pagi buat kita semua, salam sehat selalu. Dan pagi hari ini Ser ingin membawakan sebuah sharing firman Tuhan yang Ser kasih judul Keep Standing with Jesus. Tetap berdiri teguh yang berdiri dengan kokoh ya, dengan kuat bersama dengan Yesus. Mengapa Ser mengangkat topik ini? Karena di akhir-akhir waktu ini ya, banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan, banyak sekali orang-orang yang mengalami yang namanya persoalan, banyak yang mengalami tekanan-tekanan dalam hidup, pressure dalam hidup ya. Oleh karena situasi yang saat ini, waduh, seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Nah, makanya saya merasa untuk mau membagikan firman ini untuk bisa menjadi kekuatan bagi kita semua, khususnya bagi kita warga SMA Kristen Pelita Kasih ya, para guru dan juga para siswa. Di Ulangan 31 ayat yang ke-6 ya. Saya akan bacakan buat kita semua, Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Waduh, ini ayat luar biasa sekali. Ini merupakan bagian dari percakapan antara Musa dan Yosua pada saat Musa ingin menyerahkan untuk pimpinan ya, untuk pimpinan kepada Yosua. Jadi ada satu kalimat ya, kalimat yang merupakan statement terakhir dari Musa buat Yosua dan juga bangsa Israel pada saat itu ya. Jadi dikatakan Musa memberikan pesan begini, jangan sampai kamu takut untuk Israel itu ya, jangan sampai gentar karena mereka ini berbicara tentang musuh-musuh atau bangsa-bangsa yang menjadi musuh Israel saat itu. Karena apa? Musa berani mengatakan seperti itu oleh karena dia sudah mengalami banyak hal pada saat dia memimpin bangsa Israel. Mujizat-mujizat terjadi, pertolongan-pertolongan Tuhan terjadi atas bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa. Nah, pada saat dia ingin menyerahkan pimpinan ini kepada Yosua, dia merasa perlu untuk mengingatkan bangsa Israel dan juga Yosua agar tidak takut dan gemetar karena musuh-musuh. Karena mereka ini bicara tentang musuh-musuh, ya, musuh-musuh bangsa Israel tadi. Nah, kaitannya atau relevansinya dengan situasi saat ini juga memberikan pesan kepada kita ya, bahwa kita diberi pesan agar tidak takut. Kita tidak boleh gemetar dengan musuh. Musuh ini bicara juga tentang situasi, kondisi saat ini, keadaan yang kurang menyenangkan, keadaan yang tidak membuat kita nyaman. Intimidasi iblis, intimidasi si jahat yang membuat kita kemudian merasa khawatir, membuat kita merasa takut. Itu juga berbicara tentang keadaan atau situasi, kondisi yang membuat kita akhirnya merasa bahwa itu membuat kita takut, membuat kita gemetar. Nah, makanya Musa sampai memberikan pesan itu kepada bangsa Israel dan relevansinya tentu buat kita semua orang-orang percaya saat ini. Ya. Jangan takut dan gemetar oleh karena mereka. Tadi kita sudah jelaskan bahwa mereka itu bicara tentang musuh-musuh Israel ya. Nah, ada garansi yang Musa berikan pada saat itu. Jadi waktu dia berbicara, waktu dia berikan pesan, ada garansi bahwa Tuhan berjalan bersama kita semua. Firman Tuhan memberikan garansi kepada kita, jangan takut, jangan gemetar, kemudian tidak ada garansinya, enggak. Tetapi waktu firman itu disampaikan, kelanjutannya ada garansinya. Garansinya itu apa? Tuhan berjalan bersama dengan kita semua. Jadi pesan Ser pagi hari ini, jangan takut, jangan khawatir.
dengan situasi model seperti sekarang ini, ya. Terbanyak punya teman-teman, ya, yang aduh sehat-sehat, tiba-tiba ada kabar meninggal. Baru kapan hari ketemu, tiba-tiba ada kabar meninggal, seperti ada intimidasi dari iblis untuk membuat kita takut. Mungkin ada saudara-saudara kita yang meninggal juga, atau saat ini mungkin sedang mengalami sakit, ada di rumah sakit, sedang dirawat. Dan virus COVID-19 ini mengganggu semua lini, ya, semua bidang diganggu, ekonomi, semua usaha semua kacau. Rumah tangga mulai mengalami kekacauan oleh karena apa? Pendapatan kepala rumah tangga berkurang dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus kita betul-betul kita memahami pesan dari firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kita tidak boleh takut, kita tidak boleh terintimidasi dengan kekhawatiran, kita nggak boleh cemas. Karena apa? Karena itu akan membuat kita gemetar. Jangan takut dan gemetar. Gemetar itu juga mungkin bisa bicara tentang imun yang turun, dan kemudian kita mudah sakit. Jadi pesan jangan sampai kita takut, jangan sampai kita khawatir. Karena apa? Ada garansi bahwa Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Tuhan akan berjalan kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan akan berjalan menyertai kita, syaratnya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Gak bisa kita gak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kemudian kita tidak ada connect, tidak dengan Tuhan, kemudian kita minta Tuhan berjalan menyertai kita, gak bisa. Jadi salah satu syaratnya adalah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Itu garansi yang kedua. Tuhan itu gak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Percaya. Tuhan gak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tetapi kadangkala kita yang meninggalkan Tuhan. Betul gak ya? Jadi terkadang kita yang tanpa sadar sedang meninggalkan Tuhan. Nah, jangan pernah berpikir begini ya, meninggalkan Tuhan itu konotasinya hanya meninggalkan keyakinan kita dari Kristen mungkin menjadi keyakinan yang lain. Oh, itu meninggalkan Tuhan. Tidak hanya bicara seperti itu, tidak hanya berbicara tentang meninggalkan keyakinan. Tetapi pada saat kita tidak berharap lagi sama Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan lagi, tidak bergantung sama Tuhan, kemudian meninggalkan jam-jam doa, kita sudah nggak peduli lagi mau berdoa. Kita tetap Kristen ya, tetap beribadah, tetapi kemudian kita meninggalkan jam-jam doa. Doa tuh yang isinya berseru sama Tuhan, doa yang isinya mengerang di hadapan Tuhan, kita tinggalkan, berarti kita sudah tidak berharap lagi sama Tuhan dong. Siapa yang kita harapkan kalau kita nggak pernah berdoa? Itu sama saja kita sedang meninggalkan Tuhan. Tapi kemudian kita menuduh Tuhan meninggalkan kita, nggak bisa. Jam-jam doa kita, ya, hubungan yang baik dengan Tuhan kita sudah abaikan, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah merenungkan firman Tuhan. Kemudian kita minta Tuhan ada di samping kita dan menyertai kita, berjalan bersama dengan kita, melewati badai dalam hidup kita, nggak bisa. Harus ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi perintah ini jangan takut, jangan gemetar, aku akan menyertai engkau, aku akan berjalan bersama dengan engkau, sehingga engkau bisa berdiri dengan teguh, berdiri dengan kokoh. Itu berbicara tentang sebuah hubungan antara bapa dan anak yang baik. Hubungannya baik. Baru bapak itu akan menuntun anaknya seperti itu. Nah, kalau anaknya yang pergi meninggalkan bapak, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kalian ada disertai oleh bapak? Nggak bisa. Jangan tinggalkan Tuhanmu. Sekali lagi saya harus bilang dan tegaskan bahwa kata meninggalkan Tuhan tidak hanya berbicara meninggalkan keyakinan, harus lebih luas lagi kalian memiliki paradigma
mengecewakan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Kadang kita membuat Tuhan berduka, kadang-kadang kita membuat Tuhan menangis. Dengan apa? Dengan setiap perbuatan-perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan, yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti itu. Jadi Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberi kita kekuatan. Perhatikan begini, pada waktu Tuhan menyertai kita, pada waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita, sehingga kalian bisa berdiri dengan teguh, berdiri dengan kokoh dalam menghadapi masalah. Masalah kalian itu hilang enggak? Masalah kalian enggak hilang. Tetapi jaminan Allah adalah ketika kalian berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi masalah, kalian akan diberi kekuatan. Diberi kekuatan, kemudian diberikan hikmat, sehingga kalian bisa mengambil sebuah keputusan-keputusan yang tepat, mengambil pilihan-pilihan yang tepat. Akhirnya kalian mendapatkan solusi yang terbaik. Dulu Star itu berpikir begini, masalah itu kayaknya milik orang yang sudah berumah tangga deh, istri, punya suami, punya anak, kemudian ada mertua. Wah, kayaknya seperti masalah banyak deh kalau dalam keluarga ya. Tapi kalau masih anak-anak, masih remaja, masih sekolah, pemuda, itu kayaknya tidak punya masalah. Dulu mindset seperti itu. Tapi ketika saya ketemu banyak anak-anak, ketemu dalam komunitas, konseling sama beberapa anak-anak juga ya, baik sekolah maupun di luar sekolah, baik komunitas-komunitas yang ada di gereja maupun komunitas di luar gereja, akhirnya baru sadar bahwa sebenarnya mereka juga banyak masalah. Anak muda juga banyak punya masalah. Anak muda banyak juga punya tekanan-tekanan dalam hidup, kesulitan-kesulitan dalam hidup, banyak macam-macam, banyak. Ada di keluarga, ada dalam hubungan persahabatan. Memang belum punya kerja, belum. Sekolah pun mereka kadang-kadang merasa stres juga. Ada masalah, ada persoalan juga. Nah, kalian butuh Tuhan, kalian butuh kekuatan yang datang dari Tuhan. Sekali lagi, pada waktu kita membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan, garis bawah, tetap jalin hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan akan menyertai, sehingga apa? Bisa berdiri dengan kokoh. Tetap berdiri walaupun menjalani, walaupun menghadapi badai-badai. Jadi pesan Sir, jangan jadi anak muda yang cengeng, jangan jadi anak muda yang gampang menyerah, mudah menyerah. Kalian memang muda, tapi tunjukkan bahwa usia kalian yang muda membuat kalian bisa menghadapi persoalan apapun dalam hidup. Satu syaratnya, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, undang Tuhan dalam kehidupan kalian. Seperti itu ya, sehingga kalian bisa berdiri dengan kokoh. Akan ulang-ulang kata berdiri karena apa? Orang yang bisa menyelesaikan masalah itu orang yang kalau dia sudah rebahan begitu, dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Kalau dia sudah tersungkur gitu, tinggal tunggu bangkit nggak, dia bangkit berdiri, baru bisa selesaikan masalah, baru menghadapi masalah. Makanya keep standing, tetap berdiri ya bersama dengan Yesus. Seperti itu. Nah, pagi hari ini jelas pesan firman Tuhan buat kita semua ya, buat Sir, buat kalian, juga semua kita, bahwa Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita membuka hati dan kita mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita menjalin sebuah relasi yang baik, intim dengan Tuhan. Jangan lupakan doa, jam-jam doamu. Jangan lupakan mesbah doa. Jangan melupakan persekutuan-persekutuan. Jangan lupakan baca firman Tuhan, ya. Jangan pernah lupakan itu, sharing firman Tuhan di dalam komunitas-komunitas, ya. Pesan-pesan hamba-hamba Tuhan, pesan-pesan kakak-kakak rohani, orang-orang yang memotivasi, orang-orang yang menasihati, semua dengarkan. Guru-guru yang menasihati kalian juga dengarkan.
percaya ketika kita sudah membangun sebuah relasi dengan banyak orang-orang yang positif ya, banyak orang-orang yang positif, orang-orang yang memberikan kekuatan kepada kita, percaya akan menambah energi, akan menambah kekuatan buat kalian. Tambah lagi nanti kalian punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kalian baca firman Tuhan, kalian tahu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kalian akhirnya praktekkan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Ya, itu saja yang bisa jadi pesan buat kita semua pada pagi hari ini. Saya berharap bahwa ayat ini akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Saya akan tutup dengan membaca ayat ini sekali lagi. Ulangan 31 ayat 6, nanti kalian garis bawahi, kalian stabilo di rumah ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka terganti dengan situasi saat ini. Janganlah takut dan jangan gemetar dengan situasi saat ini, dengan kondisi saat ini, dengan COVID-19. Boleh kalian waspada, tapi jangan sampai kalian takut dan gemetar karena COVID-19. Ya, Tuhan Allahmu, Dialah yang menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan. Puji nama Tuhan. Saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, dan akan tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan kami. Kuasa untuk menuntun jalan-jalan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami selalu percaya bahwa kami akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tidak takut, tidak gemetar oleh karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kami menjadi pribadi yang tetap berdiri walaupun ada di dalam setiap masalah dan persoalan, karena kami tahu bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih, inilah doa ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini ketika kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah menaikkan pengagungan kami kepadamu. Kau Tuhan, Engkau atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sudah kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu memiliki kuasa untuk merubah hidup kami menjadi semakin hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk SMA Kristen Pelita Kasih. Engkau berkati sekolah ini Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa lewat sekolah ini akan lahir generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang militan, generasi yang unggul, dan tentunya berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Mem Jen
sebagai pimpinan kami, sebagai kepala sekolah, Engkau berkati Menjen, Engkau berikan dia hikmat, kekuatan dan kesehatan, sehingga saat keputusan, pilihan-pilihan, kebijakan-kebijakan semuanya tentunya yang terbaik buat sekolah ini dan tentunya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Pihak yayasan, Hamba-Mu berdoa juga hati mereka semua sehingga mereka juga bisa mengambil keputusan yang para tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga untuk para peserta didik Tuhan, siswa-siswi SMA Kristen Pelita Kasih. Engkau berkati juga mereka, berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka tetap memiliki semangat untuk memberi yang terbaik bagi mereka. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini Tuhan, mereka bukan pembelajaran online secara virtual. Hamba-Mu percaya juga Tuhan, mereka tidak kehilangan semangat dan tentunya mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka, jauhkan pergaulan yang sia-sia, tapi biarlah kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Yesus.